Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali lewat ibadah ini. Saya percaya kita semua dalam keberkatan Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan memuji Allah kita akan meninggikan Dia. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak untuk menerima pujian kita hari ini. Haleluya, mari bersyukur kepada Dia.
Haleluya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami yang senantiasa menguasai seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami akan diberkati oleh firman. Biarlah kebenaran-Mu itu Tuhan senantiasa memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami haus, kami lapar, kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sekali lagi nyanyikan. Jiwaku merindukan-Mu, amin. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Oh, ku bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Bawa kami hari-hari ini Tuhan untuk senantiasa merindukan akan hadirat-Mu. Karena kami tahu hanya di hadirat-Mu ada pemulihan. Di hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan. Di hadirat-Mu Tuhan ada kelepasan. Di hadirat-Mu ada kemenangan demi kemenangan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, oh, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memuji menyembahkan Tuhan pada saat hari ini. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu menegur, mengasihi, mengingatkan, bahkan meluruskan setiap jalan kehidupan kita. Siapapun saudara dan saya, kita perlu firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa.
Bapak, kami bersyukur buat kebaikan saat hari ini. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami boleh berjumpa kembali bersama-sama dengan saudara rekan-rekan kami yang ada di online Tuhan. Siapapun yang menyaksikan program ini, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka diberkati, mengalami kelimpahan, mengalami kelepasan, mengalami jalan keluar dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami bersama-sama belajar firman-Mu, Tuhan, sehingga firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam anugerah dan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di akhir bulan Maret. Kita nggak terasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa dalam kehidupan saudara dan saya senantiasa ada pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari-hari ini kita senantiasa membuka setiap kehidupan kita untuk Yesus mengambil alih kehidupan saudara dan saya. Mengambil alih hati saudara. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka ibadah, tetapi mereka ibadah hanya rutinitas. Mereka ibadah hanya mengisi kursi-kursi yang kosong. Mereka hanya melakukan hal-hal yang hari Minggu kegiatan agama saja. Tetapi mari hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kepada kita semuanya, biarlah kita ketika kita ibadah di gereja maupun ibadah di rumah tangga maupun kita ibadah secara pribadi, kita menghadap kepada Tuhan, senantiasa kita membuka hati kita dimanapun saudara berada. Bukan hanya ketika kita di gereja kita buka hati untuk Tuhan. Bukan hanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, saat teduh bersama-sama, kita buka hati untuk Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah hidup kita diambil alih seluruhnya oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita gumulkan, Tuhan yang mengambil alih, Yesus yang mengambil alih, dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan pertolongan dan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan saudara dan saya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Firman Tuhan ini di dalam kitab Wahyu ini adalah diperuntukkan bukan hanya untuk orang Laodikia, tetapi diperuntukkan kepada setiap orang. Di sini firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jikalau ada orang." Yesus berdiri di muka pintu hati saudara dan saya. Tidak pilih kasih. Saudara mau punya jabatan, saudara mau punya pangkat, saudara mau punya gelar, saudara mau punya titel, saudara tidak punya titel, saudara tidak punya jabatan, mungkin saudara petani, saudara pengusaha, saudara mungkin saat ini sedang mengalami pengangguran, saudara mengalami kesuksesan dan keberhasilan, atau mungkin saat ini saudara mengalami keterpurukan. Saya mau berkata bahwa Yesus berdiri di depan pintu hati setiap manusia. Tidak pilih asal manusia. Yang menjadi pertanyaannya, kita sadar dalam diri kita manusia. Tetapi kadang-kala kita datang ke gereja, dari rumah kita tidak mempersiapkan diri untuk membuka pintu hati kita. Firman Tuhan ini datang kepada kita ketika kita merenungkan setiap hari firman Tuhan ini. Kita membaca setiap hari. Ini firman Tuhan tidak dikhususkan. Kalau kamu datang ke gereja hari Minggu, kamu buka hati. Kalau kamu datang persekutuan doa malam, kamu buka hati. Tidak. Tetapi lihat, aku berdiri di muka pintu. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan dapat masuk dalam kehidupan saudara, masuk dalam hati saudara.
Kadang-kala kita menyerahkan pekerjaan kita, menyerahkan jabatan kita, menyerahkan karir kita, menyerahkan rumah tangga kita, menyerahkan harta kekayaan kita untuk didoakan supaya tidak ada pencuri, tidak ada pelalang pelahap, tidak ada pelalang pelompat, tidak ada sakit penyakit. Sebetulnya intinya satu. Kalau Tuhan sudah masuk dalam hati kita, seluruhnya apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, mau pekerjaan, mau keluarga, mau rumah tangga, Tuhan yang ambil alih. Amin, saudara. Loh, di sini firman Tuhan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jarang hari-hari ini anak-anak Tuhan, dia senantiasa membuka pintu hatinya. Membuka pintu untuk hamba Tuhan, ya. Membuka pintu untuk pendeta, anak-anak Tuhan dalam rumah kita, ya. Untuk supaya kita doa, buka persekutuan, buka ibadah, buka biston, buka pintu rumah kita untuk dijadikan persekutuan atau mungkin untuk dijadikan menara doa. Bagus. Tetapi yang Tuhan mau bahwa hati kita harus senantiasa membuka hati kita setiap waktu. Jangan sampai Tuhan mengetuk. Jangan biarkan Tuhan mengetuk baru masuk ke dalam hati kita. Tetapi biarlah hati kita senantiasa terbuka untuk Tuhan. Sehingga Tuhan tanpa mengetuk pintu hati saudara, dia langsung masuk menembus hati saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan saya mau kasih tahu saudaraku ini, kasih Tuhan Yesus, kalau hati ini Tuhan yang mengambil alih, maka saya percaya bahwa segala hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita, Tuhan yang mengambil alih, maka tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan, tidak ada merasa, wah saya paling hebat, tidak. Bapak Ibu saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi biarlah hari-hari ini, saya mau berpesan kepada kita semuanya, jangan membuka hati ketika kita mau melayani. Jangan buka hati ketika kita mau beribadah saja. Tetapi selepas kita ibadah pada hari Minggu, mungkin kita ibadah hari Minggu, mungkin hari Jumat, atau mungkin doa pemulihan, doa puasa, atau doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, atau mungkin doa ibadah KKR yang ada. Jangan ketika kita mau datang KKR buka hati, tetapi setelah selesai KKR hatinya tidak terbuka lagi untuk Tuhan, hatinya tertutup. Jangan saudara. Tapi biarlah hati kita senantiasa terbuka untuk Tuhan. Tetapi ingat, tertutup untuk sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kepahitan, iri hati, dengki, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kesombongan, itu kita tutup hati kita supaya hal-hal yang negatif yang bukan dari Kristus tidak masuk dalam hati kita. Tetapi kita buka hati hanya untuk Tuhan. Oh haleluya, ini firman Tuhan yang saya sangat suka sekali. Hari-hari ini saya belajar. Selalu saya buka hati. Dimanapun saya naik motor, Tuhan. Saya buka hati saya untuk Engkau, Tuhan. Berbicara. Saya lagi mencuci, Tuhan, aku buka hatiku. Berbicara. Saudara Tuhan, apapun yang menjadi profesi saudara-saudara bisa buka hati dimanapun saudara berada. Ketika saudara lagi duduk-duduk, saudara bisa buka hati. Berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika saudara lagi masak, saudara bisa bertanya, berkomunikasi dengan Tuhan. Aduh, sangat indah sekali saudara. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Ketika saudara ngobrol dengan Tuhan, saudara ngomong dengan Tuhan, Tuhan dengar. Karena ada Roh Kudus yang ada dalam hati saudara. Yang siap memberikan pertolongan, siap memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi kita tidak cukup mendengar suara Tuhan.
Ada banyak orang yang bisa mendengar suara Tuhan, tetapi dia tidak mau buka hati. Tuhan tidak, yang Tuhan mau bukan hanya mendengar suaranya, tetapi kita membuka hati untuk Tuhan, dan supaya Tuhan masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah masuk dalam kehidupan saudara dan saya, firman Tuhan dalam Injil Yohanes, barang siapa yang ada di dalam aku dan aku di dalam dia, saya mau berkata apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan berkemenangan. Karena di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau kita makan bersama dengan bupati, bersama dengan wali kota, bangga enggak? Saya percaya ada satu kebanggaan yang luar biasa. Kita makan bersama-sama satu meja dengan orang yang terpandang. Dengan raja-raja mungkin dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai, diurapi. Waduh, saya percaya kita ada satu kebanggaan yang besar. Tetapi firman Tuhan ini berkata, kalau kita buka hati, kita mendengar, dan Tuhan mendapatkannya, bahwa hati kita terbuka, maka Tuhan mendapatkan kita, dia masuk dalam hati kita, dan Tuhan makan bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara dalam Tuhan, saya percaya ketika kita membuka hati kita, Tuhan bersama dengan kita. Allah Immanuel. Tuhan bukan ada di luar dalam kehidupan kita, tetapi ada di dalam hati kita. Saya pesan hari ini firman Tuhan kepada saudara dan saya, selalu buka hati. Apapun yang saudara kerjakan, saudara bisa buka hati. Jangan hanya ketika kita datang ibadah ke gereja. Ketika kita saat teduh ke gereja baru kita buka hati. Tetapi setiap saat, di mana saja, kapan saja, dan apapun yang engkau kerjakan, biarlah hatimu selalu terbuka untuk Tuhan. Ketika hati saudara terbuka untuk Tuhan, maka tidak ada hal-hal yang lainnya akan masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Karena yang ada di dalam sudah kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan akan Tuhan. Di renungan firman Tuhan yang singkat hari ini, saya berpesan, buka hati, dan Tuhan yang akan berkarya, mengambil alih segala kehidupan saudara, usaha saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara, pernikahan saudara. Kalau saudara buka hati selalu untuk Tuhan, Tuhan yang akan mengambil alih. Dan saya percaya kalau segala sesuatu ada di tangan Tuhan, maka semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Haleluya. Menurut firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bawa hati kami Tuhan hari ini untuk senantiasa kami buka untuk Engkau. Tetapi kami tutup untuk hal-hal dunia. Hal-hal yang tidak membangun. Hal-hal yang mengecewakan. Hal-hal yang membuat hidup kami tidak bertumbuh. Kami tutup semuanya itu. Tetapi hati kami buka selalu untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah kami mengizinkan Engkau masuk dalam hati kami. Engkau yang bertata, Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami Bapa. Sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Engkau yang mengambil alih. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar hati mereka senantiasa terbuka untuk Engkau Bapa, dan Engkau masuk dalam hati mereka. Terima kasih, yang bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Yang berdoa buat bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, para menteri, keamanan bangsa Indonesia, ekonomi Indonesia, bahkan Tuhan Yesus, kerohanian bangsa Indonesia, kami taruh dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau pelihara setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, mau saya menyampaikan isi hati-Mu, berkati kota di mana kami berada. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati setiap umat Tuhan. Biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub
menyertai kehidupan kami semua hari ini. Bahkan segala apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan punya berhasil dan berkemenangan. Terlebih berkati rumah tangga, keluarga, pernikahan kami. Roh Kudus yang bela, Roh Kudus yang berikan kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu nama, di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang percaya kita semua diberkati Tuhan, ditolong. Bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.